Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang bernama KTM, Koruptor Tinggal Nama. Di video ini kami akan menjelaskan apa saja sih dampak-dampak dari korupsi. Namun sebelum itu, izinkan kami menjelaskan secara singkat apa itu korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Ya, bisa dibilang penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, melalui penjelasan tersebut, tentunya korupsi memberikan dampak-dampak pada negara dan masyarakat. Dampak-dampak tersebut berupa Yang pertama, dampak pada ekonomi negara. Korupsi menyebabkan berkurangnya aset dan anggaran negara sehingga menimbulkan menurunnya produktivitas, menurunnya pendapatan, bertambahnya utang, dan pada skala besar menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurunnya investasi, ketimpangan pendapatan, dan pada akhirnya menimbulkan kemiskinan. Kemudian, dampak selanjutnya kiranya menjadi sambungan atau lanjutan dari dampak yang pertama. Dampak sosial dan kemiskinan yang disebabkan oleh tindak korupsi menyebabkan kenaikan harga pada bahan pokok dan layanan jasa masyarakat. Hal tersebut akan menambah kemiskinan dan menyulitkan masyarakat, sehingga juga akan berpengaruh pada menurunnya kondisi kehidupan sosial masyarakat, seperti meningkatnya kriminal dan demoralisasi. Korupsi dana bansos yang dilakukan oleh Juliari Batubara merupakan salah satu contoh kasus korupsi yang dapat memberi dampak kerugian pada ekonomi negara. Dana bansos yang merupakan anggaran negara dikorupsi dan menyebabkan kerugian bagi negara. Kerugian ini tentunya berpengaruh pada bertambahnya kemiskinan dan menurunnya kondisi sosial masyarakat. Selain memberikan dampak sosial dan kemiskinan, korupsi juga memberikan dampak pada birokrasi pemerintahan. Nah, birokrasi itu dapat diartikan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pengaplikasiannya pun, birokrasi ini mempunyai prosedur atau aturan-aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah dapat berupa tidak efisiennya pelaksanaan birokrasi, etika sosial politik yang semakin meredup, melemahnya atau bahkan runtuhnya otoritas pemerintahan, peran negara dalam pengaturan alokasi terhambat, pemerataan akses dan aset yang dilakukan oleh negara juga terhambat, melemahnya peran pemerintahan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik, serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Contohnya adalah upaya pelemahan KPK oleh sejumlah pihak yang menunjukkan bahwa korupsi memberikan pengaruh yang besar pada runtuhnya otoritas pemerintahan. Dengan dilemahkannya KPK, maka akan terbuka pintu besar bagi berbagai pihak untuk melakukan tindak korupsi. dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi dapat dibuktikan dengan konstituen yang baru akan berjalan setelah adanya suap-menyuap. Suap dilakukan oleh para calon-calon pemimpin partai dalam memenuhi kepentingan pribadi atau partainya saja. Sehingga yang dihandalkan bukan lagi perihal kemampuan dan kepemimpinan mereka semua. Selain itu, korupsi telah menyandra pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Terbongkarnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader partai dapat berdampak besar pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai dan berpotensi meningkatkan angka golongan putih. Partai menjadi lembaga yang semakin kehilangan kepercayaan masyarakat dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan golongan putih yang meningkat setiap tahunnya. Hukum sebagai pilar untuk menekan laju pertumbuhan tindak pidana korupsi malah dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan uang yang banyak, atau dengan kata lain, hukum dijadikan sebagai salah satu sarang dari perbuatan korupsi.
Adapun dampak-dampak korupsi terhadap penegakan hukum antara lain yaitu pelemahan terhadap institusi penegak hukum, merusak moral aparatur penegak hukum, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum, masyarakat kecil menjadi semakin tersisih di mata hukum, penegakan hukum yang tidak merata di masyarakat, dan yang terakhir yaitu merusak moral warga negara. Dampak-dampak dari korupsi di bidang penegakan hukum, misalnya banyak para aparat penegak hukum yang tidak bersih karena pada awalnya mereka melakukan pelanggaran hukum. Hukum diperjualbelikan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga menempatkan usaha yang dihasilkan menjadi tidak adil dan menjadikan rakyat tidak percaya lagi pada mekanisme hukum karena mental para aparat penegak hukum yang sangat rendah. Kasus suap sebesar 5 miliar rupiah oleh Samintan, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, dan PT Asmin Kolindo Tuhuk yang dituntut 3 tahun penjara ditambah denda sebesar 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Samintan dinilai terbukti menyuap mantan anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih atas kepengurusan terminasi kontrak perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B. Anggaran yang seharusnya menjadi pembelian alat-alat alutsista dan pertahanan menguap sia-sia dikarenakan tindak korupsi. Hal tersebut kiranya akan memberikan dampak pada negara dalam menjaga ketahanan dan keamanan negara. Dengan keamanan dan pertahanan yang lemah, maka negara tidak memiliki upaya dalam menjaga wilayah batas negara, serta dalam lingkup domestik, lemahnya pertahanan dan keamanan akan menimbulkan peningkatan kekerasan dalam masyarakat. Kasus korupsi pembelian alutsista oleh Brigjen Teddy Hernayadi. Brigjen Teddy menyalahgunakan wewenangnya dan menyelewengkan uang negara hingga 12 juta US dollar atau sekitar 156 miliar rupiah. Korupsi pada kenyataannya tidak hanya memberikan dampak buruk pada sektor perekonomian saja, namun juga mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada. Beberapa dampaknya ialah seperti rusaknya tatanan lingkungan di masyarakat, karena anggaran ataupun dana yang seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan ataupun memperbaiki fasilitas umum seperti jalan raya akan kurang. Hal itu karena dana tersebut diraup oleh pejabat-pejabat korup yang tidak bertanggung jawab. Selain itu pula, korupsi pada kenyataannya tidak hanya berupa pejabat negara seperti DPR yang mengambil uang rakyat, namun ada pula beberapa oknum yang memiliki kekuasaan ataupun otoritas yang telah diserahkan tanggung jawabnya oleh pemerintah justru melakukan praktek korupsi melalui eksploitasi sumber daya alam. Salah satu contohnya adalah seperti illegal logging, yang dimana oknum-oknum tersebut menebang pohon tanpa menseleksi mana pohon yang cocok untuk ditebang, kemudian diolah. Pada akhirnya, keuntungan yang mereka dapat melalui illegal logging akan kembali ke mereka lagi untuk dihabiskan guna kepentingan pribadi semata. Dampak korupsi juga dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan di masyarakat, karena anggaran untuk pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan tidak tersalurkan secara optimal, yang pada akhirnya penyakit akan muncul di mana-mana dan kemudian akan memberi pengaruh cukup luas pada bidang atau sektor-sektor lainnya. Kemudian, setelah menyimak penjelasan dampak-dampak korupsi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan ancaman nomor satu bangsa. Dikarenakan, korupsi memberikan dampak di berbagai lini dan aspek di dalam negara, mulai dari ekonomi, kondisi sosial masyarakat, birokrasi pemerintahan, demokrasi, hukum, keamanan, bahkan lingkungan. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa haruslah bersikap anti pada segala hal yang berhubungan dengan korupsi. Karena sudah jelas di dalamnya hanya membawa pada kerusakan dan kehancuran pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selesai sudah penjelasan dari kami tentang korupsi ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.